di sebuah sudut kota yang ramai namun dingin oleh kesibukan manusia. Seorang ulama sufi tua hampir setiap sore terlihat duduk bersama para pengemis, anak jalanan, dan orang-orang terlantar. Beliau tidak jijik, tidak menjaga jarak. Kadang beliau ikut makan bersama mereka di pinggir jalan. Kadang membelikan obat. Kadang hanya duduk mendengarkan tangisan hidup mereka. Dan di antara semua itu ada seorang pengemis tua yang buta bersama seorang anak yatim kecil yang selalu menuntunnya kemana-mana. Anak itu kurus, bajunya lusuh, namun sorot matanya lembut. Setiap hari ia membantu si pengemis tua berjalan di tengah panas dan hujan. "Nek, pelan ya. Nek, di depan ada batu. Nek, sini duduk dulu." Melihat itu hati sang ulama sufi sering terasa sesak. Sebab beliau tahu, anak sekecil itu seharusnya sedang bermain, bukan bertarung melawan kerasnya kehidupan. Suatu hari, ulama sufi itu datang membawa makanan hangat. Beliau duduk bersila di trotoar bersama mereka. Dengan tangannya sendiri, beliau menyuapi pengemis tua yang tangannya gemetar, lalu mengusap kepala anak yatim itu penuh kasih sayang. Namun dari kejauhan, beberapa orang justru memandang sinis. Pantes saja pengemis makin banyak. Orang seperti dia yang memelihara mereka. Mana ada ulama benar duduk sama pengemis begitu? Jangan-jangan mereka dipakai untuk mencari simpati. Kata-kata itu terdengar jelas, tetapi ulama sufi tersebut tetap tenang. Tidak marah, tidak tersinggung. Beliau hanya menunduk pelan sambil berkata, "Ya Allah, jangan biarkan hati ini sibuk membela diri hingga lupa membela hamba-hambamu yang lemah." Malam itu hujan turun deras. Saat melihat pengemis tua dan anak yatim itu menggigil di bawah teras toko, beliau berkata lembut, "Mulai malam ini, ikut saya pulang ya." Anak kecil itu kaget. "Benarkah? Kami tidak diusir?" Ulama itu tersenyum hangat. "Bukan saya yang menerima kalian. Nak, Allah yang sedang membuka jalan agar kita saling menjaga." Sejak malam itu mereka tinggal di sebuah panti sederhana milik sang ulama. Tidak mewah, tetapi penuh kehangatan. Di sana anak-anak yatim diajarkan mengaji, salat malam, membaca Al-Quran, dan mencintai manusia karena Allah. Suatu hari, seorang murid bertanya, "Guru, kenapa guru sangat mencintai orang-orang lemah seperti mereka?" Ulama sufi itu terdiam sesaat. Lalu beliau memandang muridnya dengan lembut dan berkata, "Coba bayangkan, jika kamu yang berada di posisi mereka. Jika kamu yang tidur di jalanan, kamu yang kelaparan, kamu yang kehilangan orang tua, dan manusia mulai jijik melihatmu. Bukankah saat itu kamu juga ingin diperlakukan dengan kasih sayang?" Murid itu langsung terdiam. Dadanya terasa sesak, karena baru saat itu ia sadar. Seringkali manusia mudah menilai dari atas, karena lupa bahwa hidup bisa berputar kapan saja. Tahun demi tahun berlalu, pengemis tua itu akhirnya meninggal dunia dengan tenang. Dan anak yatim kecil yang dulu tidur di emperan toko itu perlahan tumbuh menjadi seorang ulama besar. Namun semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Ia sering turun sendiri ke jalan, memeluk anak-anak terlantar, memberi makan pengemis, dan menemani orang-orang yang dilupakan dunia. Suatu malam, seorang murid bertanya, "Guru, kenapa guru sangat mencintai orang-orang kecil seperti mereka?" Ulama muda itu terdiam cukup lama. Matanya mulai basah,
Lalu ia menjawab pelan, "Karena dulu, saat dunia menutup pintunya untuk kami, Allah mengirim seseorang untuk membuat kami tetap percaya bahwa kasih sayangnya masih ada. Dan mungkin Allah tidak hanya melihat ketulusan seorang hamba dalam ibadahnya, tetapi bisa jadi Allah juga sangat mencintai hamba-hambanya yang mau memeluk, menjaga, dan menolong manusia-manusia lemah yang mulai dilupakan dunia. Karena terkadang kasih sayang kepada sesama adalah jalan sunyi yang membuat seorang hamba lebih dekat kepada Allah.